Halo Sobat Cek Fakta, kabar baru datang dari dunia sepak bola Indonesia. PSSI resmi menunjuk Alexander Zwaers, sosok asal Belanda yang dikenal sebagai arsitek kebangkitan sepak bola Yordania, untuk menduduki kursi direktur teknik. Penunjukan ini langsung menyedot perhatian publik. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang bisa ia bawa untuk sepak bola Indonesia? Bagaimana ia akan membangun identitas sepak bola nasional? Dan apakah pengalamannya di Yordania bisa diterapkan di Indonesia? Mari kita bahas secara mendalam jejak panjang Alexander Zwaers. Pertama, profil singkat. Alexander Zwaers adalah pelatih asal Belanda berusia 50 tahun. Ia bukan sosok asing di dunia sepak bola internasional karena sudah malang melintang di berbagai negara dengan pengalaman panjang. Ia memiliki lisensi UEFA A, AFC Pro, dan juga sertifikat sebagai instruktur AFC Pro, sebuah lisensi tertinggi dalam kepelatihan sepak bola dunia. Lisensi ini membuktikan bahwa ia bukan hanya seorang pelatih, tetapi juga mampu mendidik dan melatih pelatih lain. Kedua, pengalaman internasional. Zwaers sudah bekerja di banyak negara dengan kultur sepak bola berbeda-beda. Ia pernah menimba pengalaman di Belanda, tempat asalnya, dengan filosofi sepak bola yang kuat, Qatar dan Arab Saudi, negara dengan investasi besar di sepak bola, Meksiko dan Kazakhstan, yang punya tantangan berbeda dalam membangun tim nasional, Uni Emirat Arab, dengan struktur kompetisi modern, dan yang paling menonjol, Yordania 2019-2025. Setiap negara memberinya pelajaran berbeda tentang bagaimana membangun sistem sepak bola yang sesuai dengan kultur dan kondisi lokal. Ketiga, keajaiban di Yordania. Prestasi paling mencolok adalah saat ia bekerja bersama Federasi Sepak Bola Yordania (JFA). Dalam 6 tahun masa kerjanya, ia membawa perubahan besar. Beberapa capaian penting: Yordania berhasil menembus final Piala Asia 2023, sebuah pencapaian historis. Mereka lolos ke Piala Dunia 2026, hal yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Sepak bola wanita Yordania berkembang pesat, tidak lagi sekadar pelengkap, tapi mampu bersaing di kawasan Asia Barat. Kunci suksesnya ada pada pembangunan jangka panjang. Ia tidak hanya fokus pada hasil pertandingan, melainkan pada pembentukan sistem yang berjalan dari akar rumput hingga timnas senior. Keempat, filosofi sepak bola, fondasi, bukan instan. Bagi Zwaers, keberhasilan tidak datang dari jalan pintas. Ia percaya pada pembangunan berkelanjutan yang dimulai dari fondasi kuat. Beberapa prinsip yang selalu ia pegang: menghargai identitas lokal. Sepak bola harus sesuai dengan budaya dan karakter masyarakat. Membangun sistem berkelanjutan. Tidak bisa hanya mengejar hasil sesaat. Melakukan benchmarking. Membandingkan diri dengan negara sekitar, lalu mencari cara untuk berkembang. Menyinergikan semua level, dari akademi usia dini, tim junior, hingga tim senior, semua harus punya benang merah filosofi yang sama. Inilah yang membedakannya dengan banyak pendekatan lain yang terlalu fokus pada hasil instan. Kelima, pertemuan pertama dengan Indonesia. Sebelum resmi ditunjuk PSSI, Zwaers sudah punya kesan dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Pada Januari tahun 2025, ia datang ke Sidoarjo mendampingi Yordania U20 dalam turnamen Challenge Series melawan Indonesia dan Suriah. Menurutnya, atmosfer di stadion luar biasa. Dukungan fans Indonesia tidak pernah surut, bahkan ketika hasil tidak sesuai harapan. Dari situ ia melihat ada koneksi emosional yang kuat antara pemain, staf, dan supporter. Koneksi ini, menurut Zwaers, adalah energi besar yang bisa menjadi modal bagi pembangunan sepak bola Indonesia. Misi membangun identitas sepak bola Indonesia. Pertama, integrasi dengan Vilanesia. Indonesia sebenarnya sudah punya filosofi sepak bola Indonesia Vilanesia sejak 2017. Namun, implementasinya masih belum konsisten. Zwaers melihat ini sebagai peluang besar. Ia ingin menyinergikan Vilanesia dengan pendekatan modern yang terbukti sukses di banyak negara. Langkah yang akan ia lakukan antara lain, menyusun kurikulum pelatih yang seragam di seluruh Indonesia. Memastikan filosofi permainan nasional hadir mulai dari level akademi, U16, U20, U23, hingga timnas senior. Membentuk identitas bermain yang jelas,
sehingga timnas Indonesia dikenal punya gaya sendiri, bukan sekadar mengikuti negara lain. Kedua, tantangan kompleks di Indonesia. Meski punya visi besar, Zuairs tidak menutup mata bahwa Indonesia punya banyak masalah. Tantangan yang harus ia hadapi antara lain: pembinaan usia muda masih timpang antar daerah. Kompetisi usia dini belum merata dan sering berhenti di tengah jalan. Liga domestik masih menghadapi persoalan kualitas, infrastruktur, dan manajemen. Konsistensi kebijakan sering terganggu pergantian kepemimpinan di federasi. Bagi Zuairs, pekerjaan ini bukan sprint, melainkan maraton panjang. Ketiga, modal besar. Fanatisme supporter. Meski tantangannya berat, Indonesia punya modal unik, supporter yang luar biasa fanatik. Energi fans bisa menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan baik. Ia percaya jika pemain merasa mendapat dukungan penuh, motivasi mereka untuk berkembang akan semakin besar. Hal ini ia lihat sendiri saat mendampingi Yordania di Sidoarjo. Keempat, komitmen untuk Indonesia. Zuairs menyadari banyak publik berharap padanya, tapi ia tidak mau menjanjikan hasil instan. Yang ia janjikan adalah sistem pembinaan usia muda yang berkesinambungan, sistem kompetisi yang lebih sehat, sistem filosofi bermain yang jelas dan konsisten. Ia menegaskan, sepak bola itu bukan hanya soal menang atau kalah, tapi bagaimana membangun sistem yang membuat semua pihak merasa terhubung. Kalimat ini menggambarkan arah baru PSSI, membangun identitas sepak bola Indonesia yang benar-benar punya daya saing, tidak hanya di ASEAN, tapi juga Asia. Alexander Zuairs memiliki segudang pengalaman internasional. Ia juga dikenal sebagai arsitek di balik kebangkitan sepak bola Yordania. Namanya melambung tinggi setelah 6 tahun 2019 sampai 2025 tergabung dalam Departemen Teknis Federasi Sepak Bola Yordania JFA. Di bawah arahannya, timnas Yordania mencatat sejarah dengan menembus final Piala Asia 2023 dan memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia ke 2026. Tidak hanya itu, sepak bola putri Yordania juga berkembang pesat di bawah pengawasan Alexander Zuairs. Hal itu memperlihatkan bahwa pendekatannya pada sepak bola Yordania tidak setengah hati. Filosofi, identitas lokal, dan proses berkelanjutan. Alexander Zuairs tidak menawarkan pola instan untuk membangun sepak bola. Pira berpaspor Belanda itu menekankan pentingnya membangun fondasi. Baginya, keberhasilan sepak bola suatu negara tidak bisa dilepaskan dari akar budaya setempat. Sangat penting untuk memiliki proyek sukses yang sustainable sambil memastikan talenta-talenta berkembang di level tertinggi. Jadi kita perlu mendata apa yang menjadi kekuatan kita, lalu membandingkan bagaimana performa di liga dan tim nasional, ujar Dirtik asal Belanda itu. Kita juga perlu pasang benchmark dengan negara-negara sekitar, lalu kita bikin step by step untuk mengembangkan sepak bola kita. Karena pengembangan sepak bola itu proses yang mana kita harus up to date, imbuhnya. Sobat Cek Fakta, penunjukan Alexander Zuairs sebagai Direktur Teknik PSSI menandai harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan pengalaman panjang di berbagai negara, terutama keberhasilannya di Yordania, publik berharap ia bisa membawa perubahan nyata. Namun, jalan ini jelas tidak mudah. Tantangan berat sudah menanti, mulai dari pembinaan usia muda, kualitas liga domestik, hingga konsistensi penerapan filosofi nasional. Kini tinggal bagaimana Zuairs, bersama PSSI dan seluruh stakeholder, mampu memanfaatkan fanatisme supporter sebagai energi positif untuk membangun sistem sepak bola berkelanjutan. Nah, menurut kalian sobat, apa langkah pertama yang paling mendesak dilakukan Alexander Zuairs untuk memperbaiki sepak bola Indonesia? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.